Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bambu-bambu yang salah dalam tafsirannya atau salah dalam penyebutannya. Nah, ini suatu pengetahuan buat kita semua agar teman-teman tahu, paham, serta memahami mana yang benar-benar unik, mana yang bambu normal. Karena apa? Masih banyak ditemukan bambu-bambu yang normal dibilang bambu petuk, padahal jelas itu bambu normal. Dibilang normal apa? Karena memang masih biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bambu yang sering salah dalam penyebutannya. Nah, kenapa salah dalam penyebutannya? Karena kurangnya suatu pengetahuan, karena sudah tersugesti oleh bambu petuk yang mana yang katanya harganya sampai miliaran rupiah. Nah, jadi apabila teman-teman mengikuti channel saya, insya Allah akan menambah pengetahuannya. Karena apa? Saya belajar bambu unik itu sudah puluhan tahun. Jadi sudah sedikit paham serta memahami baik secara pakemnya, filosofinya maupun mitos tuahnya. Nah, sekarang banyak bermunculan orang-orang yang pandai tapi tidak bisa menjelaskan pakemnya, filosofinya maupun mitos tuahnya. Karena apa? Hanya ikut-ikut saja, pandai melihat situasi. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Kalau diikuti akan salah seterusnya. Nah, bambu apakah itu? Nah, kita langsung saja ini teman-teman. Nah, ini biasa orang menyangkanya bambu petuk ini teman-teman. Karena apa? Nah, ini yang sangat sering saya lihat. Ini ranting dengan ranting bawah ini nyilang. Nah, ini kalau bagi orang yang awam ini bilangnya bambu petuk, padahal ini normal. Karena apa? Ini bonggol ranting. Nah, ini yang dinamakan bonggol. Ini karena tinggi, jadi ini saya sulit ini teman-teman. Nah, ini. Nah, kita cari yang rendah saja biar lebih jelas, agar lebih jelas. Nah, kita cari di sini. Kenapa dibilang normal? Karena masih mudah ditemukan. Nah, kita cari di sini teman-teman. Apakah memang bambu biasa? Nah, ini ada ini. Nah, ini. Nah, ini terkadang banyak yang bilang ini bambu petuk. Nah, kita lihatnya dari sini. Nah, kayak gini nih. Ini yang paling banyak saya temui di grup-grup bambu unik. Mereka bilangnya ini bambu petuk. Ada juga yang bilang bambu sejajar. Karena apa? Nah, ini ranting bawah dengan ranting atas.
Nah ini, padahal ini bonggol ranting. Nah ini yang dinamakan bonggol karena ini ranting. Nah ini yang batang utama. Ini batang utama, ini bonggol ranting. Nah ini anak ranting yang kecil ini. Nah kemudian mereka ini dipotong segini ini. Ini enggak jarang yang lurus segini. Nah potongnya ini menyamping. Nah terus mereka dibumbui oleh cerita-cerita yang mistis. Nah katanya dapat dari mimpi. Nah ini, karena bagi yang awam pasti akan tersugesti. Karena apa? Sudah dibumbui oleh cerita mistis. Sedangkan bangsa Indonesia ini masih banyak yang mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Nah tapi tidak dipungkiri kalau bambu yang biasa di rumpun bambu itu tidak lepas dari hal-hal yang goib. Nah tapi jangan pernah kita imami. Kita imami sepenuhnya. Percaya jelas boleh. Nah ini juga sama ini. Nah ini dengan ini. Nah motongnya segini. Nah bilangnya, ada yang bilang peduk. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua ini teman-teman, ini yang kedua ini teman-teman. Nah kadang ada yang bilang ini pati lele. Ntar kita cari yang di bawah saja ini, soalnya ini sulit ini. Nah ini yang tadi saja ini. Oh cuman ini silo ini enggak jelas. Nah ini bilangnya pati lele. Karena apa? Mereka melihat hanya ada ranting kanan dan kiri. Nah itu yang menjadi patokan mereka yang kurang dalam pengetahuan. Yang penting bambu tumbuh ranting kanan dan kiri. Nah padahal kalau ini bonggol ranting bonggol atau bonggol ranting. Nah ini saya sering menemui hal-hal yang seperti ini, padahal ini bonggol ranting. Nah seperti ini nih, ini juga sama bonggol ranting. Nah tapi mereka melihatnya kanan kiri, hanya kayak gitu, padahal ini bonggol ranting. Nah karena apa? Karena kurangnya atau minimnya suatu pengetahuan tentang bambu unik. Nah biasanya orang yang menyebut kayak gitu itu belajarnya lewat sosial media, yaitu lewat pecinta bambu unik yang baru mulai belajar. Nah baru mulai belajar kemudian membuat konten. Nah mereka menyebutnya hanya asal-asalan. Nah kemudian diikuti, jadi diikuti terus. Nah, itu teman-teman. Jadi harus benar-benar dipahami. Nah seperti halnya ini teman-teman. Nah ini kalau ini bambu sabdo. Nah cuman ini sayang, ini rantingnya ini patah ini. Nah kalau bambu sabdo ini biasanya ini rantingnya ke sini, yang atas ke sini. Nah ini juga sering bilang di bambu petuk, padahal ini bambu sabdo. Karena sayang ini rantingnya ini patah, yang atas juga patah. Nah kalau ini nggak patah, biasanya ini ke sini. Nah jadi memang menyilang. Nah bagi yang awam itu dibilang bambu petuk.
Padahal jelas ini sabdo lutut. Nah, kenapa dibilang sabdo atau lutut? Karena ini mirip sebuah lutut. Dalam bahasa Jawanya itu dengkul. Nah, lutut orang yang sedang bersedekuk. Nah, makanya ini disebut bambu sabdo lutut. Nah, ini juga terkadang disebut bambu petuk. Nah, karena apa? Dia sudah tersugesti oleh harga yang miliaran apabila menemukan bambu petuk kemudian dijual. Nah, itu sangat miris. Padahal ini masih tergolong mudah ditemukan. Nah, ini suatu wawasan atau pengetahuan itu sangatlah diperlukan, karena dari situ akan terlihat sebagaimana wawasannya, seberapa jauh pengetahuannya. Nah, karena untuk belajar bambu unik itu enggak bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan. Itu memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa paham serta memahami. Nah, ini sangat disayangkan bagi mereka yang baru terjun di bambu unik, kemudian membuat konten dengan dibumbui oleh cerita-cerita mistis. Walaupun kalau di rumpun bambu itu berhubungan dengan hal-hal yang berbau gaib, tapi jangan dijadikan itu sebuah patokan yang besar agar bambu ini dibilang spesial, dibilang wah harganya mahal, walau sedangkan bambunya itu hanya bambu yang sederhana, masih mudah untuk ditemukan. Karena orang Indonesia itu masih suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Nah, itu sangat disayangkan bagi mereka yang menyangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib. Karena bambu unik itu tidak semuanya itu berbau mistis. Tapi karena dari niatnya awal itu ingin laku mahal, jadi dimasukkanlah kata-kata yang berbau mistis agar orang yang melihat itu akan tersugesti, kemudian tertarik. Nah, ini teman-teman, itulah beberapa jenis bambu yang sering salah dalam penyebutannya, karena kurangnya wawasannya, kurang pengetahuan, serta sudah tersugesti oleh bambu petuk. Karena apa? Apabila kita berbicara tentang bambu, pasti teman-teman langsung tertuju kepada bambu petuk, karena itu bambu petuk bambu yang sangat fenomenal. Jadi kalau bilang bambu itu langsung terbayang bambu petuk, padahal bambu-bambu yang lainnya itu sangatlah banyak. Karena apa? Ada lebih dari 7.000 jenis pakem. Nah, ini lebih dari 7.000 pakem bambu unik. Nah, tapi orang tahunya itu hanya bambu petuk. Oke, mungkin kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita, karena dari pengetahuan kita akan menambah wawasan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.